Akhirnya, kemampuan Super Gaban sedikit ada perlihatkan di satu chapter ini dan memang beda kelas dari kru Sang Raja Bajak Laut. Nah, guys, dalam sini kali ini kita akan merecap One Piece untuk chapter 1140 dan karena ini recap, jadi tidak akan ada bacot-bacot nomi yang akan kalian dengar di satu video ini. Karena untuk bahasan lengkap, analisis dan dalam-dalamnya akan kita bahas nanti di video review dan untuk ini hanya fokus isi chapternya seperti apa. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah karena harus tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Dan buat para nakama juga yang baru di channel Level Nomi dan senang dengan pembahasan yang sangat deep dan analisis yang lebih mendalam, kalian bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, dimana judul untuk chapter 1140 ini adalah Super Gaban dan kita melanjutkan lagi cover story dari Yamato di mana Ulti pun berkata, jika ada sesuatu terjadi kepada Peitan, aku akan mengejarmu sampai ke dasar neraka dan membunuhmu di sana. Itu pun lagi-lagi karena Usu sudah berusaha untuk menyerang pisau kepada dirinya. Dan chapter sendiri pun langsung melanjutkan chapter sebelumnya di mana Luffy sangat bingung sekali kenapa dia harus melawan si kakek tua Gaban. Yang lagi-lagi bukankah itu adalah karakteristik dari Luffy yang sudah kita tahu sejak lama, kalau Luffy ini tidak akan melawan siapapun jika tidak memiliki alasan untuk melawan sosok tersebut. Seperti yang kita lihat tadi bagaimana ketika di Pulau Jaya dia menghadapi Bellamy, bukankah awalnya tidak ada alasan, makanya Luffy bahkan rela sampai dihajar seperti itu. Yang bagian lagi pasangannya pun sangat samakan, yaitu dengan Zoro dan juga dengan Nami, the three OGs kita. Di situ pun Zoro mengingat kembali apa yang kolon si bocah bilang kalau ayahnya adalah sosok yang sangat-sangat kuat sekali. Di sini pun Luffy memanjangkan tangannya untuk mengambil kunci tersebut, namun Gaban dengan mudah dapat menghindarinya. Luffy mulai kesal hingga akhirnya dia melompat mendekatinya dan berusaha untuk mengambil kuncinya lagi. Namun kali ini Gaban melapisi kunci tersebut dengan haki sehingga berhasil mengempas Luffy ke tanah dengan sangat kuat. Bahkan kita melihat adanya efek petir hitam yang muncul ketika serangan tersebut mengenai Luffy. Rodo sangat kaget dengan bilang, mohon tunggu, iya San. Dan Nami pun sangat kaget sekali dengan berkata, tidak mungkin Luffy seperti itu. Luffy pun akhirnya bangkit dari tanah dan dia sangat-sangat marah. Di sini Luffy memanjangkan tangannya untuk mencoba mengambil kuncinya dengan cepat yang seperti menggunakan gomu-gomu Gatlingnya yang biasa dia lakukan. Namun lagi-lagi Gaban dapat menghindari semua serangan Luffy dengan sangat mudah. Di sini Gaban pun berkata, sungguh topi jerami yang sangat bagus yang kau gunakan di sana. Bukankah lebih cocok kau menggunakan itu dibandingkan helm yang kau pakai? Luffy pun berkata, tentu saja ini adalah harta karun yang Shanks minta aku jaga untuk dirinya. Jadi sekarang beri aku kunci tersebut. Dan Gaban pun menjawab lagi, menjaga? Berarti dia tidak hanya memberikan topi tersebut kepadamu. Benar-benar orang yang sangat pelit. Yang tentu saja Luffy makin sangat kesal sekali karena Shanks lagi-lagi dikatain oleh kakek tua. Dimana Luffy pun berkata, dasar bodoh, tidak seperti itu. Berhenti berkata apapun ketika kau tidak tahu menau tentang Shanks ini. Gaban hanya ketawa dan bilang, hahaha, sama sepertimu, dasar bocah. Dan tiba-tiba Gaban pun menekan kunci tersebut ke mulut Luffy sehingga kepalanya berubah menjadi bentukan kunci. Di situ pun Gaban tiba-tiba mengeluarkan kapak-kapaknya untuk bersiap menyerang Luffy, di mana Zoro pun sangat kaget dengan bilang, apa dia menggunakan kapak? Luffy, hati-hati. Dan Gaban pun mengeluarkan serangannya yang bernama Yasota Keru, atau mungkin jika kita artikan itulah pasukan dari pejuang kuat, yang bukan nama jurusnya saja sudah sangat mengerikan sekali. Di mana Luffy merasakan haki yang sangat kuat dari Gaban dan wajahnya pun berubah menjadi lebih serius. Di mana Gaban benar-benar mengeluarkan serangan yang cukup kuat sehingga menghancurkan satu tower yang ada di kastil tersebut. Luffy pun berhasil menghindari serangannya dan Zoro menghentikan sebagainya dengan ketiga pedang yang dia gunakan. Gaban pun berpikir dalam dirinya, dia benar-benar memiliki kru yang sangat baik. Nami dan Rodo cuma bisa kaget melihat hal tersebut dan Luffy pun langsung berubah ke mode Gear 5-nya. Dan di saat itu pula ketika pedang Zoro terlihat mengeluarkan petir hitam yang berarti keduanya dalam mode serius. Ya benar, apakah kita akan melihat tag team luar biasa di antara Luffy dan Zoro yang sejujurnya ini sudah sangat lama sekali sejak terakhir kita melihatnya. Dan di sini Luffy pun berkata kepada Zoro, ayo Zoro, dan Zoro pun jawab, ya ayo kita beraksi. Dan Gaban pun lagi-lagi berpikir dalam pikirannya. Jadi itulah yang disebut sebagai mode putih ya. Yang lucunya di mana semua orang menyebut mode Gear 5 Luffy sebagai white form atau mode putih yang
bahkan Vegapunk pun dulu menyebutnya sama. Mungkin ketika dahulu selain orang-orang tahu dengan nama Nika, tetapi bahkan disebutnya wujud saja atau form saja yang lagi-lagi menurut saya ini akan sangat mencurigakan sekali. Kenapa jika dia tahu itu adalah sosok Nika, kenapa disebutnya sebagai white form atau wujud yang seakan-akan ini ada sesuatu atau entitas yang berbeda. Di saat Luffy dan Zoro bersiap untuk menyerangnya, disitu pun Gaban langsung menyerah dan langsung memberikan kunci itu kepada mereka. Luffy dan Zoro malah menabrak bebatuan karena menghentikan serangan mereka yang digagalkan karena tidak kini bertarung. Ya tentu saja keduanya sangat kesal sekali karena di saat mereka ingin bertarung serius, malah berhenti. Rodo pun akhirnya mencoba untuk memberitahu mereka siapa sosok kakek tua ini alias Gaban. Tetapi tepat pada saat itu Gaban pun langsung menghentikan Rodo dan mengambil jubah juga topinya. Gaban berkata, santai saja Rodo, ketika kalian pergi dari pulau ini nanti, dan jika Elbaf masih dalam keadaan aman, datanglah dan temui aku lagi. Dimana Zoro pun menjawab, mana mungkin kita mau bertemu dengan dirimu lagi. Dan Luffy pun menjawab, itu benar bodoh, terima kasih untuk kuncinya, tetapi kita tidak akan mau untuk bertemu denganmu lagi. Gaban pun akhirnya pergi sambil tersenyum, dimana di sini pun kita bisa melihat kembali sedikit flashback ketika dia bertemu dengan Shanks sebelumnya di sesama pulau Elbaf. Gaban bertanya kepada Shanks, "Hai Shanks, kau pikir aku akan mempercayai bocah itu dengan mudah?" Dan Shanks pun hanya tertawa, "Hahaha, kau benar, kau bebas melakukan apapun yang kau mau, Gaban-san." Yang lagi-lagi Shanks ini sangat sopan sekali ya, karena dia masih memanggilnya Gaban-san bahkan setelah sekian lama. Tetapi yang lucunya, Luffy yang bahkan tidak tahu siapa sosok Gaban ini, yang bahkan dia bilang, kau tidak tahu menau tentang Shanks, yang bukankah lagi-lagi bisa dibilang Gaban lah, yang bahkan ikut bertumbuh bersama Shanks ketika dia masih bayi. Dan lagi-lagi ngomongin topi jerami, Gaban juga yang tahu topi tersebut ketika masih digunakan oleh kaptennya. Dan berpindah kita ke sekolah Walrus, di mana bocah-bocah berkata kepada guru Aang kalau dia melihat burung aneh yang terbang. Tetapi ketika Aang melihat ke atas, burung tersebut sudah menghilang. Di mana di pepohonan dekat sekolah, kita melihat Samrock dan Gunko pun mendarat di daerah sana. Samrock kaget karena ternyata bahkan di Elbaf pun ada sekolah. Gunko dia mengangkat tangannya dan kita langsung melihat dia menciptakan magic circle besar di batang tersebut, yang akhirnya petir hitam pun menyambar magic circle ini dan kita lihat terdapat dua God Snake baru yang muncul di sana. Yang pertama adalah Saint Somers dari keluarga Shepard yang sama dengan Gorosei Jupiter. Dia seorang pria parubaya dengan kacamata, rambut panjang, dan kumis juga. Dia duduk di kursi mewah dan sedang berbicara kepada seseorang menggunakan musi. Namun lucunya dia disummon bahkan sebelum dia sempat berpakaian, karena kita hanya melihatnya menggunakan tank top dan celana dalam yang ini bahkan God Snake perilakunya cukup unik juga. Di sini dia sedang menelpon sambil berkata tentang perubahan dan persiapan, terutama tentang suplai makanan nih yang bermasalah di Mary Joyce, yang kita semua tahu itu adalah ulah dari para pasukan revolusioner. Dia kaget karena Samrock dan Gunko ada di depannya. Gunko pun akhirnya balik badan karena ya lagi-lagi dia cuma koloran doang. Samrock berkata, "Kenapa Gunko? Apa yang kalian lakukan di rumahku?" Samrock, bukankah ini kita berada di Elbaf, yang ternyata dia masih belum sadar kalau di sama. Di sisi lain, God Snake satunya bernama Saint Gillingham dan dia dikatakan dari keluarga Remosif yang kita masih belum tahu jelasnya seperti apa. Walaupun belum terkonfirmasi, tapi dari bentukan yang ada buat, sepertinya dia ini memiliki kemampuan Kirin karena terdapat nama Kiringamu di sana dan sepertinya sudah awaken juga karena kita melihat adanya awan putih di sekitaran lehernya tersebut. Dimana Gillingham ini ketika dipanggil sudah berada di mode hybrid dan dia memiliki leher yang sangat panjang dan kepalanya mirip seperti kepala kuda dengan kedua tanduk. Gillingham menggunakan pakaian militer yang mirip seperti Samrock dan dia pun memegang trisula yang cukup aneh. Dia pula menggunakan bubble di kepalanya yang sangat identik seperti para Tenryubito yang lain. Di sini Gillingham pun sama, dia masih dalam keadaan kaget karena sebelumnya sepertinya masih mengobrol dengan berkata, "Oh tidak, aku bakal telat, aku ketiduran, jadi kemana mereka menyuruhku pergi?" Yang lagi-lagi taunya sudah ada di negeri Elbaf. Ya kalau kita lihat-lihat dari sikap kedua God Snake ini, sepertinya mereka tidak benar-benar sosok yang sangat serius, karena banyak juga kan tingkah bodoh yang kita lihat di chapter ini, yang lagi-lagi ya manusiawi
lah untuk berbuat hal-hal seperti itu. Di sini Samrock berkata, kenapa mereka berdua yang disaman? Karena bukankah kita cuma butuh satu orang saja? Dimana Gillingham pun berkata kalau Samrock disuruh kembali ke Marjois lagi oleh perintah atasan, dan Sommer pun bertanya, jadi ini negeri para raksasa ya, sungguh besar sekali. Apa yang kau lakukan di negeri ini yang tidak terafiliasi dengan pemerintah dunia? Apakah tujuanmu adalah untuk mengunjungi makam dari Harold yang sebentar nih? Bukankah ini sangat sus sekali? Kenapa Godsnack bisa tahu makam dari Harold yang seakan-akan Harold adalah salah satu pihak atau mungkin turunan dari pemerintah dunia ini? Yang wah, ini bisa menjadi bahasan yang menarik yang akan kita bahas nanti di video selanjutnya. Dan di halaman terakhir kita melihat keempat Godsnack ini sedang melihat bocah-bocah di sekolah Walrus. Sommers pun akhirnya menggunakan pakaiannya yang mirip seperti pakaian militer dan menggunakan dua Godsnack lainnya, namun dia lebih catchy adalah untuk pakaiannya, dan dia pun berkata, Oke, jadi bukankah kita akan menculik bocah-bocah ini dan membawanya ke Marjois? Ya, tapi bocah-bocah besar itu tidak akan cukup untuk kita bawa, dan Gillingham pun menjawab, orang-orang tanpa tanda tidak akan bisa melewati pentagram. Jadi ya sepertinya kita harus membawanya menggunakan kapal yang ada, sungguh merepotkan sekali. Dimana Gunko pun marah karena, aduh, ini orang-orang yang dibawa malah kelihatannya sangat malas sekali. Namun Samrock dengan wajah serius pun dia berkata, dengan kemampuanmu, kenapa kau tidak membuat ini menjadi semacam game? Yang bukankah ini wadidaw banget? Apakah God Valley Part 2 akan benar-benar terjadi, atau ada banyak hal menarik nih yang akan bisa dieksplor lagi di pasca Elbaf? Karena wah, sebenarnya banyak banget bahasan yang bisa kita kombinasikan dari satu chapter yang kita dapatkan di chapter 1140 ini. Dan balik lagi, karena ini adalah video recap, jadi kita cuma akan membahas apa aja isinya, dan untuk bahasan lebih dalam akan kita bahas di video nanti. Makanya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, jadi oke, itu aja untuk satu video kali ini, dan seperti biasa saya mau berterima kasih buat kalian yang sudah support channel Filmnomi secara langsung, terutama yang sudah menjadi membership ini, yang bikin Mimin lebih semangat untuk ngedit dan ngebahas terus tentang One Piece, yaitu para developer user, haki user, dan juga para Wheel of ini. Dan buat kalian juga yang ingin support, yang lagi ngebantu Devilman secara langsung, dengan klik tombol join di sebelah tombol subscribe, atau klik langsung link yang ada di deskripsi. Wah, ini lagi-lagi bahkan 10.000 pun sudah sangat cukup. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka aja, jangan lupa untuk subscribe dan juga share teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.